Spoiler lengkap, chapter 1173 One Piece telah rilis dengan judul Generasi Para Pejuang. Di mana pada spoiler kali ini, Zoro berhasil membuat Dory dan Brogy mengingat pertarungannya di Little Garden, serta Brook yang berhasil menyadarkan Gunko sekalipun hanya sesaat. Dan tentunya, Holy Knight sudah tidak punya kapal untuk membawa para anak-anak raksasa. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1173 One Piece, kita diperlihatkan Usopp yang sedang menunggu untuk menangkap beberapa kumbang dengan cara mengoles madu di ujung hidungnya. Sedangkan Chopper yang bersembunyi di balik pohon menatap madu yang ada di hidung Usopp sembari menjelati bibirnya. Spoiler pun dimulai dengan Dory, Brogy, dan para raksasa yang terkena efek Domi Reversi kini menyerang desa barat. Lalu Zoro pun tiba dan langsung melompat dari satu kepala raksasa ke kepala raksasa lainnya. Dengan cara ini, Zoro tidak akan dikepung oleh para raksasa dan juga tidak terpengaruh oleh efek Domi Reversi Minasan. Ketika Zoro mencapai bagian paling tengah dari kelompok raksasa yang terkena Domi Reversi, Zoro pun melompat lebih tinggi lagi dan menyerang mereka dengan tekniknya yang bernama Santoryu Ogi Rokudo no Suji. Sayangnya tidak ada penjelasan apa yang terjadi dengan para raksasa tersebut setelah terkena serangan Zoro ini Minasan. Melihat hal itu, Dory dan Brogy pun langsung menyerang Zoro secara bersamaan. Namun, Zoro justru menggunakan pedangnya untuk mendorong tubuhnya menjauh dari serangan keduanya. Akibatnya, Dory dan Brogy justru saling menebas satu sama lain. Dory dan Brogy pun mengingat pertarungan mereka saat di Little Garden, tetapi kali ini serangan mereka benar-benar memotong bagian tubuhnya masing-masing. Panel lalu berpindah ke Brook yang masih terikat. Dia terus merangkak di tanah hingga pada akhirnya Brook tiba di tempat Gunko. Brook lalu memanggil Gunko sebagai Putri Shuri karena ia mengira Gunko pasti memiliki hubungan dengan Putri Shuri. Mengingat seharusnya sang putri kini sudah berusia sekitar 80 tahun. Namun ketika Gunko berbalik, Brook terlihat sangat marah. Dia berkata, wajah itu, rambut biru, iris mata dengan warna berbeda, dan keterlibatan dengan Marijoa. Belum lagi kecintaanmu pada musikku. Yah, semuanya cocok. Benar Putri Shuri? Aku tidak ingin mengingatmu sedikit pun. Kau pembunuh ayah. Pria yang nyawanya kau ambil. Dermawanku, orang yang sangat berjasa dan begitu banyak berjasa dalam hidupku. Sepertinya Gunko ini membunuh ayahnya sendiri karena sudah dirasuki oleh Imusama ya Minasan. Apakah Gunko sespesial itu di mata Imusama? Atau justru ada hal yang lain? Setelah mendengar ucapan Brook, Gunko sempat kembali sadar untuk sesaat. Namun Imusama tidak berniat membiarkan Gunko merebut kembali kendali atas tubuhnya. Gunko tampak kesakitan membuat Imusama bertanya padanya, Gunko, kau jangan bilang padaku bahwa kau mulai mengingat sesuatu. Mendengar itu, Gunko yang kesakitan pun langsung menyuruh Brook untuk segera lari dari tempat tersebut. Lalu dengan cepat, Gunko berhasil melepaskan Brook dan yang lainnya dari panah-panah miliknya. Setelah itu, Imusama kembali mengambil alih kendali dan memaksa Gunko untuk menyerang Brook. Lalu pada saat yang sama, Sanji telah tiba di kelompok Nami, di mana semuanya sudah terbebas dari panah Gunko Minasan. Namun Robin tidak bisa bergerak karena ia masih terjerat tanaman merambat milik Sommers. Panel pun kembali berpindah di mana para sandera anak-anak raksasa telah tiba di tempat Sommers dan kapal yang akan mereka tumpangi ke Marijoa. Sedangkan para orang tua mereka, yaitu Ripley dan raksasa lainnya masih menyusul anak-anaknya. Sekalipun dihalangi oleh monster mimpi yang menyerupai Nika.
Meski begitu, mereka semua dengan berani menyerang monster mimpi Nika secara bersama-sama karena mereka juga bagian dari generasi para pejuang. Namun, monster mimpi Nika mampu menahan serangan tersebut dan kini justru balik menyerang para orang tua anak-anak itu, minasan. Kemudian, kita diperlihatkan Gert, Goldberg, dan Rod yang berada tidak jauh dari area tempat anak-anak dan orang tua mereka berada. Sayangnya, mereka tidak akan tiba tepat waktu untuk membantu meskipun berlari. Karena itu, Gert dan Goldberg memutuskan agar menyerang dari jarak jauh untuk mengalahkan monster tersebut. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Gert dan Goldberg menggunakan pose serangan yang sama seperti Dory dan Broggy. Gert berkata, "Ayo kita lakukan, Goldberg." Goldberg pun mengiyakannya, lalu keduanya berteriak, "Double commanding!" Namun, Rod justru menghentikan mereka karena dia juga ingin ikut melakukan serangan gabungan untuk menyelamatkan para sandera. Dan kita pun akhirnya melihat serangan gabungan dari Gert, Goldberg, dan Rod yang bernama Triple Commanding Koukoku Sovereignty. Serangan itu langsung menembus tubuh monster mimpi Nika, minasan. Alhasil, monster mimpi Nika pun terhempas ke arah Sommers. Namun dengan sangat kuat, Sommers justru menghantam monster mimpi Nika menggunakan gada berdurinya untuk memukulnya menjauh. Meski demikian, monster mimpi Nika justru jatuh menimpa kapal yang sedianya akan digunakan untuk menculik anak-anak sehingga kapal itu pun tenggelam. Melihat itu, Sommers pun sangat terkejut dan berkata, "Itu jatuh ke kapal, astaga." Dan spoiler singkat chapter 1173 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, apakah rencana Zoro adalah membuat Dory dan Broggy mengingat masa lalunya dengan cara bertarung? Serta apa yang telah terjadi puluhan tahun lalu pada Gunko? Siapakah sosok ayah yang dikatakan oleh Brook? Apakah itu ayah Gunko? Ya, pada intinya, Holy Knight sudah tidak punya cara lagi untuk menculik anak-anak raksasa itu karena kapalnya sudah hancur. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Iya ta. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.